Pi Network withdrawal. Satu pertanyaan yang sama dilontarkan oleh jutaan pioner di seluruh dunia. Bagaimana cara mengubah Pi menjadi uang nyata? Pertanyaannya terdengar sederhana. Tapi jawaban yang beredar di internet? Sebagian besar salah. Sebagian lagi sengaja menyesatkan. Dan selebihnya, cuma tebakan. Anda mungkin sudah menonton puluhan video tentang topik ini. Tapi, berapa banyak yang benar-benar merujuk ke white paper resmi? Atau ke daftar KYB Verified Exchange di website Pi Network? Atau bahkan melihat regulasi OJK terbaru yang berlaku di Indonesia? Kalau jawabannya belum, selama ini Anda membuat keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap. Dalam dunia aset digital, informasi yang tidak lengkap bisa lebih berbahaya daripada sama sekali tidak tahu apa-apa. Di video ini, tidak ada opini, tidak ada spekulasi, hanya fakta yang bisa Anda verifikasi sendiri. Kita akan membongkar 3 mitos besar tentang Pi dan proses withdrawal yang masih dipercaya sampai sekarang. Mitos pertama, Pi bisa langsung ditarik ke rekening bank. Mitos kedua, proses withdrawal Pi sama seperti Bitcoin atau kripto lainnya. Mitos ketiga paling berbahaya, kalau belum bisa withdrawal, berarti Pi adalah scam. 3 mitos. 3 kebenaran. Semua berdasarkan data resmi per Maret 2026. Dan sebelum kita masuk ke masing-masing mitos, mari luruskan dulu pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan withdrawal dalam konteks Pi Network? Withdrawal versus transfer versus trade. Sebelum kita membongkar satu persatu mitos, ada satu hal penting yang harus diluruskan. Dalam dokumentasi resmi Pi Network, istilah yang digunakan adalah migration dan transfer. Bukan withdrawal dalam arti penarikan langsung ke rekening bank. Ini bukan sekadar perbedaan kata. Ini perbedaan konsep yang fundamental. Withdrawal berarti menarik aset keluar dari suatu platform. Tapi Pi tidak pernah menyimpan aset Anda di platform mereka. Sejak awal, Pi dirancang agar Anda sendiri yang memegang kendali penuh atas koin Anda. Maka pertanyaan yang benar bukanlah bagaimana cara withdrawal Pi, tapi jalur apa yang harus dilalui dari mining sampai ke uang nyata. Berdasarkan white paper Desember 2021, Safety Center, dan halaman KYB List, jalur resminya terdiri dari 7 tahap. Tahap pertama, Anda menambang Pi melalui aplikasi mobile. Tahap kedua, menyelesaikan proses KYC untuk membuktikan bahwa Anda adalah manusia nyata dengan identitas sah. Tahap ketiga, menyelesaikan mainnet checklist dan melakukan migrasi saldo ke blockchain mainnet. Tahap keempat, Pi masuk ke non-custodial wallet, yang hanya bisa diakses dengan passphrase yang Anda simpan sendiri. Tidak ada pihak lain, termasuk Pi Core Team, yang bisa mengaksesnya. Tahap kelima, mengatur konfigurasi lockup, berapa persen Pi yang dikunci, dan untuk berapa lama. Semua pilihan berada di tangan Anda sendiri. Tahap keenam, Pi yang berstatus transferable bisa dikirim ke exchange yang telah menjalani proses KYB, atau Know Your Business, dan terdaftar secara resmi. Perlu dicatat, status KYB berarti bisnis tersebut diverifikasi oleh Pi Network untuk memiliki wallet mainnet operasional, bukan berarti Pi sudah mendapat izin regulator di setiap negara. Tahap ketujuh, di exchange tersebut, Pi bisa diperdagangkan menjadi mata uang fiat seperti dolar atau rupiah, sesuai pasangan yang tersedia. 7 tahap, bukan satu tombol. Dan disinilah perbedaan paling mendasar antara Pi dengan kripto lain seperti Bitcoin. Di Bitcoin, Anda membeli koin di exchange, lalu menariknya ke wallet pribadi. Prosesnya dari exchange ke wallet. Di Pi, prosesnya terbalik. Anda menambang di mobile, memverifikasi identitas, migrasi ke blockchain, baru kemudian berinteraksi dengan exchange. Dari wallet ke exchange. Ini bukan kelemahan. Ini adalah desain yang disengaja. Pi Core Team membangun sistem di mana setiap koin yang beredar di mainnet dipastikan dimiliki oleh satu manusia nyata yang sudah terverifikasi. Sekarang Anda sudah memahami jalur yang benar. Pertanyaan berikutnya, di mana letak mitos yang selama ini menyesatkan banyak pioner? Mitos 1 dibongkar. Mitos pertama, Pi bisa langsung ditarik ke rekening bank. Ini adalah mitos yang paling banyak beredar, sekaligus yang paling berbahaya. Kenapa? Karena mitos ini menciptakan ekspektasi yang salah. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai, orang malah menyalahkan Pi Network. Faktanya sederhana. Tidak ada mekanisme di blockchain manapun yang memungkinkan transfer langsung dari wallet ke rekening bank. Tidak di Bitcoin. Tidak di Ethereum. Dan tentu saja, tidak di Pi. Yang diperlukan adalah perantara, yaitu exchange. Tapi di Pi Network, tidak sembarang exchange bisa dipakai. Hanya exchange yang sudah melewati proses KYB, atau Know Your Business, dan diakui secara resmi. Per Maret 2026,
Berdasarkan halaman KYB list di website resmi Pi Network, exchange yang sudah terverifikasi antara lain, OKX, Bitget, Gate.io, Max, Lbank, Pionex, Bansa, OnRamp Money, OnRamper, Zipto, dan Transfi. Daftar ini bukan rahasia. Siapapun bisa memeriksanya langsung di minepi.com. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus KYB verified? Pi Network menegaskan di halaman Safety Center bahwa hanya bisnis yang sudah menyelesaikan proses KYB yang diizinkan memiliki Pi Mainnet Wallet untuk keperluan operasional mereka. Ini bukan pembatasan. Ini mekanisme keamanan. Logikanya sederhana. Jika setiap pioner wajib menjalani KYC untuk membuktikan identitasnya, maka bisnis yang menangani Pi pun harus menjalani standar verifikasi yang setara. KYC untuk individu, KYB untuk bisnis. Prinsipnya sama, semua pihak harus terverifikasi. Maka jika Anda menemukan exchange yang tidak ada di daftar resmi tetapi mengklaim memiliki Pi Mainnet, jangan tergoda. Itu bukan peluang, itu risiko. Lalu bagaimana proses sebenarnya di exchange yang sudah KYB verified? Tahap pertama, Anda mengirim Pi dari non-custodial wallet ke alamat deposit di exchange tersebut. Tahap kedua, di exchange, Pi diperdagangkan terhadap pasangan mata uang yang tersedia. Tahap ketiga, hasil penjualan bisa ditarik ke rekening bank, sesuai prosedur masing-masing exchange. Jadi, Pi tidak langsung masuk ke rekening bank Anda. Ada satu langkah perantara yang legal, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ribet, tapi memang harus melewati jalur yang benar. Mitos 2 dibongkar. Mitos kedua, proses withdrawal Pi sama seperti Bitcoin. Mitos ini lahir dari asumsi bahwa semua cryptocurrency bekerja dengan cara yang sama. Beli, simpan, jual, tarik. Selesai. Tapi Pi Network bukan Bitcoin. Perbedaannya bukan hanya di permukaan, tapi ada di arsitektur sistemnya. Ada 3 gerbang unik yang harus dilalui setiap pioner sebelum Pi bisa diperdagangkan. Tidak ada satupun dari gerbang ini yang dimiliki Bitcoin. Gerbang pertama, KYC wajib untuk semua pioner. Di Bitcoin, siapapun bisa membeli dan memiliki koin tanpa verifikasi identitas. Di Pi, setiap pioner harus menyelesaikan KYC sebelum bisa migrasi ke mainnet. Per Januari 2026, Pi Network telah mencapai belasan juta pioner yang berhasil migrasi ke mainnet, sementara jutaan pioner lain masih menunggu giliran. Pada 30 Januari 2026, blog resmi Pi Network mengumumkan bahwa 2,5 juta pioner yang sebelumnya diblokir karena pemeriksaan keamanan tambahan, kini sudah bisa melanjutkan migrasi. Lebih dari 700.000 pioner tambahan juga segera mendapat akses untuk mengajukan KYC. Pi juga sedang menguji fitur Palm Print Authentication sebagai metode verifikasi tambahan. Fitur ini masih dalam tahap beta. Tujuannya untuk liveness check, pemulihan akun, dan keamanan 2 faktor. Belum wajib, tapi arahnya jelas. Verifikasi identitas di Pi akan terus diperkuat. Gerbang kedua, mekanisme lockup. Berdasarkan white paper Desember 2021, pioner dapat memilih durasi dan persentase lockup saat konfigurasi migrasi. Ini berlaku setiap kali saldo ditransfer ke mainnet. Artinya, tidak semua Pi yang Anda tambang langsung menjadi transferable. Sebagian terkunci sesuai pilihan Anda sendiri. Lockup bukan hukuman. Ini mekanisme yang dirancang untuk 2 tujuan. Pertama, menstabilkan suplai Pi yang beredar. Kedua, memberikan mining rate reward tambahan bagi pioner yang berkomitmen. Semakin lama Anda mengunci, semakin besar bonus mining Anda. Ini insentif, bukan paksaan. Gerbang ketiga, non-custodial wallet. Di exchange terpusat seperti Binance atau OKX, aset Anda dipegang oleh platform. Mereka yang menyimpan kunci. Di Pi, sistemnya berbeda total. Pi menggunakan non-custodial wallet. Artinya, hanya Anda yang memegang pasprase. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada Pi Core Team. Tidak ada siapapun yang bisa mengakses wallet Anda selain Anda sendiri. Konsekuensinya serius. Jika pasprase hilang, Pi Anda tidak bisa dipulihkan oleh siapapun. Pi Safety Center secara tegas memperingatkan, jangan pernah memasukkan pasprase di luar alamat resmi wallet pinet.com. Tidak ada pengecualian. 3 gerbang ini, KYC, lockup, dan non-custodial wallet, menjadi alasan mengapa proses di Pi tidak bisa disamakan dengan Bitcoin. Bukan lebih sulit, tapi memang berbeda, karena memang dirancang berbeda sejak awal. Mitos 3 dibongkar. Mitos ketiga, kalau belum bisa withdrawal, berarti scam. Ini adalah kesimpulan paling malas. Dan sayangnya, paling sering diulang. Klaim bahwa Pi adalah scam biasanya datang dari 2 sumber, ketidaksabaran, atau kurangnya informasi. Kadang keduanya sekaligus. Mari kita singkirkan opini, dan lihat fakta infrastruktur yang sudah berjalan per Maret 2026. Pertama,
Blockchain Mainnet Pi aktif dan bisa diverifikasi siapapun melalui Block Explorer resmi di blockexplorerminepi.com. Ini bukan janji. Ini data yang nyata dan berjalan. Kedua, exchange yang telah menjalani proses KYB dan terdaftar resmi di website Pi Network tersedia. Ini memastikan jalur perdagangan legal dan aman. Ketiga, DEX dan AMM dengan Liquidity Pulse telah aktif di testnet sejak September 2025, kemudian diperbarui dengan fitur verifikasi domain dan ranking berbasis likuiditas per Desember 2025. Infrastruktur perdagangan terdesentralisasi sedang diuji terbuka sebelum diluncurkan ke mainnet. Keempat, Pi Network Ventures telah mengalokasikan $100 juta untuk investasi di startup yang membangun utilitas nyata di ekosistem Pi. Ini bukan wacana, tapi komitmen modal yang nyata. Kelima, Pi App Studio diperbarui pada Januari 2026 dengan integrasi pembayaran dan akses lebih luas bagi developer, mempermudah pembangunan aplikasi dan utilitas di ekosistem. Keenam, Mika White Paper dipublikasikan November 2025, menunjukkan Pi secara aktif mempersiapkan kepatuhan terhadap regulasi Eropa. Proyek scam jarang menghabiskan waktu dan sumber daya untuk kepatuhan hukum. 6 fakta ini semuanya bisa diverifikasi, semuanya publik, dan semuanya nyata. Lalu pertanyaan yang lebih penting, mengapa prosesnya bertahap? Cheng Diao-Fan, salah satu pendiri Pi Network, menjelaskan dalam video Anniversary Open Network Februari 2026 bahwa Pi memilih jalur lebih sulit, membangun utilitas nyata sebelum memperluas perdagangan. Pi tidak melakukan ICO. Pi gratis untuk ditambang. Karena itu, jaringan ini memiliki kemewahan untuk membangun ekosistem yang benar, bukan sekadar cepat. Dalam video Anniversary Open Network, Cheng Diao-Fan juga menjelaskan bahwa jalur yang dipilih Pi mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan terlihat berbeda. Tetapi sejak hari pertama, memang inilah jalur yang dipilih Pi Network. Jalur ini memang membutuhkan waktu. Tapi dari awal, inilah jalur yang dipilih Pi. Bukti terbaru bahwa ekosistem terus berevolusi terlihat dari desain ekosistem token. Pada Februari 2026, Pi merilis desain ini di mainnet untuk komentar komunitas. Yang menarik, pendekatannya berbeda dari kebanyakan proyek kripto. Di proyek lain, token biasanya digunakan untuk penggalangan modal. Di Pi, ekosistem token dirancang untuk user acquisition. Proyek harus punya produk yang berfungsi dulu, baru bisa menerbitkan token. Semua komitmen peserta masuk ke liquidity pool, bukan ke kantong proyek. Ini bukan model scam. Ini adalah model yang memprioritaskan perlindungan pengguna dan integritas ekosistem. Konteks Indonesia, regulasi dan legalitas. Sekarang kita masuk ke konteks yang paling penting bagi Anda sebagai pioner di Indonesia, regulasi lokal. Fakta pertama, di Indonesia, aset kripto legal. Namun, bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Dasar hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang mengalihkan pengawasan kripto dari Bapepti ke OJK. Peralihan ini efektif sejak 10 Januari 2025. Lalu, kenapa Pi tidak bisa dipakai untuk beli kopi? Karena rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Aturan ini berlaku untuk semua kripto, bukan hanya Pi. Fakta kedua, per Desember 2025, OJK mencatat lebih dari 1.300 aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia. Whitelist resmi penyelenggara perdagangan aset kripto berizin juga diterbitkan pada 19 Desember 2025. Apa artinya bagi Pi? Secara hukum, Pi boleh diperdagangkan di exchange yang terdaftar di OJK, dengan satu syarat, Pi harus masuk dalam whitelist aset yang diizinkan. Per Maret 2026, Pi belum masuk whitelist OJK. Ini adalah perkembangan penting yang perlu dipantau secara aktif oleh setiap pioner di Indonesia. Fakta ketiga, soal pajak. Sejak 1 Agustus 2025, berdasarkan PMK nomor 50 tahun 2025, PPN untuk transaksi kripto telah dihapus. Saat ini yang berlaku hanya PPh pasal 22 final. Tarifnya 0,21% per transaksi untuk exchange dalam negeri, atau 1% jika menggunakan exchange luar negeri yang tidak terdaftar. Pajak ini dipotong otomatis oleh platform, Anda tidak perlu menghitung sendiri. Kesimpulannya, infrastruktur hukum di Indonesia sudah siap menerima aset kripto. Yang tersisa hanyalah satu langkah, masuknya Pi ke whitelist OJK. Siap atau tidak, roadmap pioner. Sekarang, mari kita rangkum 3 kebenaran yang sudah kita bedah berdasarkan data. Mitos pertama, Pi bisa langsung ditarik ke rekening bank. Kenyataannya, Pi hanya bisa melalui bisnis yang telah menyelesaikan proses KYB. Per Maret 2026, terdapat 11 bisnis yang resmi terverifikasi. Mitos kedua, prosesnya sama seperti Bitcoin. Kenyataannya, Pi memiliki 3 gerbang unik,
KYC wajib, mekanisme lockup, dan non-custodial wallet. Setiap gerbang bukan hambatan, melainkan filter keamanan, filter integritas, dan filter kepemilikan nyata. Mitos ketiga, kalau belum bisa withdrawal, berarti scam. Kenyataannya, infrastrukturnya sudah beroperasi, blockchain aktif dan bisa diverifikasi, bisnis KYB ada, DEX diuji secara terbuka, dan hingga 100 juta dolar telah dialokasikan untuk membangun utilitas ekosistem. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak. Pertanyaannya, Anda siap atau tidak? Bagi pioner yang ingin benar-benar bersiap, ada 4 langkah penting. Yang pertama, pastikan KYC sudah selesai. Cek mainnet checklist di aplikasi Pi. Tanpa KYC, tidak ada migrasi. Tanpa migrasi, tidak ada akses ke mainnet. Yang kedua, pahami konfigurasi lockup Anda. Baca kembali white paper Desember 2021. Jangan sampai Anda tidak tahu berapa persen saldo Anda yang benar-benar transferable. Yang ketiga, amankan passphrase wallet Anda. Jangan bagikan kepada siapapun. Di sistem non-kustodial, keamanan bukan tanggung jawab platform. Keamanan sepenuhnya di tangan Anda. Jika passphrase hilang, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Yang keempat, pantau daftar KYB Verified Business di minepi.com atau KYB List. Bagi pioner Indonesia, pantau juga perkembangan whitelist OJK. Kesiapan bukan hanya soal teknis, tapi juga regulasi. Dan ini yang paling penting. Di dunia kripto, yang paling dirugikan bukan orang yang terlambat masuk. Yang paling dirugikan adalah orang yang sudah berada di dalam sistem, tapi tidak memahami sistem itu sendiri. Karena saat jalurnya terbuka, waktu belajar sudah habis. Yang tersisa hanya 2 pilihan, siap atau menyesal. Kebenaran tentang withdrawal Pi bukan soal kapan, tapi apakah Anda sudah menyiapkan diri sebelum momentum itu datang? Data sudah tersedia. Infrastruktur berjalan. Keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Sekarang saya ingin tahu dari Anda. Dari 4 langkah tadi, mana yang sudah selesai, dan mana yang masih jadi kendala? Tulis di kolom komentar. Jika video ini memberi kejelasan dan perspektif yang lebih rasional, tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Channel ini tidak membahas Pi berdasarkan harapan. Channel ini membedahnya berdasarkan data.